Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memasuki materi saya tentang kematangan emosi, konsep diri, dan kenakalan remaja, pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Kenalkan, nama saya Trizahra Nitaskira dari Prodi Bimbingan dan Konseling kelas B, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Universitas Negeri Makassar. Remaja biasanya menjadi nakal karena belum mampu melakukan kontrol emosi secara lebih tepat dan mengekspresikan emosi dengan cara-cara yang diterima oleh masyarakat. Remaja yang memiliki konsep diri akan melakukan perbuatan positif yang diharapkan masyarakat. Konsep diri negatif biasanya akan membuat remaja cenderung melanggar peraturan dan norma-norma masyarakat, dan akhirnya terlibatlah dalam kenakalan remaja. Kenakalan remaja sebagian disebabkan oleh pencapaian emosi yang kurang matang. Remaja menjadi nakal karena belum mampu melakukan kontrol emosi secara lebih tepat dan mengekspresikan emosi dengan cara-cara yang bisa diterima oleh masyarakat. Nah, kenakalan-kenakalan remaja biasanya disebabkan oleh perilaku melanggar status. Perilaku melanggar status merupakan perilaku di mana remaja suka melawan orang tua, membolos sekolah, pergi dari rumah tanpa pamit. Kedua, perilaku membahayakan diri sendiri. Perilaku membahayakan diri sendiri antara lain mengendarai kendaraan bermotor dengan kecepatan tinggi, menggunakan narkotika, keluyuran malam. Dan yang ketiga, perilaku menimbulkan korban materi. Perilaku menimbulkan korban materi yaitu perilaku yang mengakibatkan keraguan pada orang lain, misalnya mencuri, mencopet, dan merampas. Dan yang terakhir adalah perilaku menimbulkan korban fisik pada orang lain, misalnya adanya perkelahian, menampar, melempar benda keras, mendorong sampai jatuh. Selanjutnya tentang kematangan emosi. Nah, kematangan emosi merupakan proses di mana individu secara terus-menerus berusaha mencapai suatu tingkatan emosi yang sehat, baik secara intrafisik maupun intrapersonal. Nah, individu yang secara emosional telah matang dapat menentukan dengan tepat kapan, sejauh mana dirinya perlu terlibat dalam suatu masalah sosial, serta dapat turut memberikan jalan keluar atau pemecahan yang diperlukan. Nah, kematangan emosi adalah kemampuan remaja dalam mengekspresikan emosi secara lebih tepat dan wajar dengan cara-cara yang pertama, pengendalian diri. Pengendalian diri adalah kemampuan remaja dalam mempertahankan dorongan emosi, serta memahami emosi diri untuk diarahkan kepada tindakan-tindakan positif. Yang kedua, memiliki kemandirian. Nah, kemandirian adalah keadaan di mana remaja tidak menggantungkan dirinya kepada orang lain. Dan yang ketiga, memiliki konsekuensi diri. Nah, rasa konsekuen adalah rasa tanggung jawab remaja dengan kesadaran untuk menjalankan keputusan serta berani bertanggung jawab terhadap semua akibat dan keputusan yang telah dia ambil. Dan yang terakhir adalah memiliki penerimaan diri yang tinggi. Penerimaan diri adalah kemampuan remaja untuk dapat menerima keadaan dirinya sendiri, baik kelemahan maupun kelebihan, menerima diri secara fisik maupun maupun psikis dengan baik. Nah, konsep diri terbentuk dan berkembang berdasarkan pengalaman dan interpretasi diri lingkungan, penilaian orang lain, atribut, dan perilaku diri. Pengembangan konsep diri berpengaruh terhadap perilaku yang ditampilkan, sehingga bagaimana orang lain memperlakukan dan apa yang dikatakan orang lain tentang individu akan dijadikan acuan untuk menilai dirinya sendiri. Jadi, bisa dikatakan bahwa konsep diri adalah penilaian remaja tentang dirinya sendiri yang bersifat fisik, psikis, sosial, emosional, aspirasi, dan prestasi. Nah, remaja dengan konsep diri positif akan mampu mengatasi dirinya, memperhatikan dunia luar, dan mempunyai kemampuan untuk berinteraksi sosial. Sedangkan remaja dengan konsep diri negatif akan sulit menganggap suatu keberhasilan diperoleh dari dirinya sendiri, tetapi karena bantuan dari orang lain. Nah, selanjutnya ada 4 aspek konsep diri yang
harus terintegrasi dalam diri. Yang pertama yaitu aspek konsep diri kritik. Nah, jika ingin memiliki rasa mampu yang realistis, individu harus terbuka terhadap kelemahan diri. Harus bersedia menerima umpan balik dari orang lain sebagai suatu kritik yang membangun, bukan sebagai kritik yang bertujuan untuk menjatuhkan. Dan yang kedua adalah aspek harga diri. Aspek harga diri adalah komponen penting dalam domain konsep diri individu. Harga diri berperan sebagai penilaian bagian-bagian diri yang menghasilkan rasa suka, tidak suka, puas, tidak puas, dan lain-lain. Nah, keterbukaan diri dan keyakinan diri dibutuhkan untuk menghasilkan penilaian tepat dan membuat pemahaman diri berkembang. Dan yang ketiga, aspek integrasi diri. Individu akan memiliki integrasi diri yang baik jika dapat memenuhi kesesuaian penilaian dan kenyataan karena mencoba realistis dalam membuat penilaian diri. Dan yang terakhir tentang aspek keyakinan diri. Aspek keyakinan diri menggambarkan sejauh mana keyakinan individu dalam menilai dirinya sendiri. Individu yang tidak yakin akan dirinya, siapa, bagaimana keadaannya, akan mempunyai gambaran diri yang tidak tepat. Nah, dari materi yang saya paparkan tadi, dapat disimpulkan bahwa kematangan emosi adalah konsep diri suatu komposisi. Nah, kematangan emosi ada di dalam konsep diri, dan konsep diri ada di dalam kematangan emosi. Aspek pengendalian diri di dalam konstruk kematangan emosi identik dengan aspek konsep diri emosional di dalam konstruk konsep diri. Nah, konsep diri remaja yang membumbung tinggi kemungkinan akan berkonflik dengan kematangan emosi. Konsep diri yang tinggi dan tidak terkontrol akan menjadi tidak rasional. Kematangan emosi yang tidak mampu berperan mengendalikan konsep diri yang berkembang secara tidak rasional akan membelokkan arah hubungan kematangan emosi dengan kenakalan remaja. Jadi, semakin matang emosi, semakin kecil kemungkinan remaja untuk berperilaku nakal. Dan sebaliknya, semakin tidak matang emosi, akan semakin besar potensi remaja untuk berperilaku nakal. Itu saja materi yang bisa saya paparkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.